dia kita langsung masuk aja ke fase band pick antara Onyx Prodigy dan juga Victim Esport di game yang ketiga, di mana kali ini Onyx Prodigy langsung aja respect band ke arah Baymax. Ingat di game yang kedua Elisnya benar-benar meresahkan ya Bun. Kali ini Elis udah di band sekali, Bun. saja. Benar Dan Onyx sekali. Prodigy yang mengamankan first pick ya, walaupun tadi kita sempat ngomongin masalah Intermoza, Asik. Termoza. mozzarella. Loh. Ya, kok gitu. Oke, kita langsung back to the game. Maklum puasa. Oh iya, siap. Melihat mozzarella tuh kayak keju mozzarella Kayak gitu. bener juga sih. Iya, Iya. bener juga Emang sih. Pakai Uranus. Tapi apakah Granger bakal di ban juga ya? Karena Nah, first picknya kan Onyx Prodigy. Mereka possible banget untuk mengamankan Matilda. bener banget. Jadi ini bener-bener apa ya? Main games juga sih dalam Bener. segi band juga ini nih. Lo mau ambil apa? Gue mau ambil ini kok. Emang gue gak mau ambil ini kok. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita ngeliat Onyx Prodigy udah ngeband ke arah Alice dan juga Selena. Ya. Sementara Victim Esports mereka lebih mengamankan Quirinus lagi dan juga Pahito. Iya, Oh, minus tetapi- lagi. Your team Jadi kali ini is Matilda. Iya. Onyx Prodigy tampaknya Loh, tidak kok- menginginkan Matilda. Oh, menarik. Menarik banget. Mereka mau main apa ya? Rafaela Bruno kah? Jangan-jangan first pick Granger nggak mungkin ya, Bian? Mahalan kan? Possible sih kalau sekarang. Sekarang possible, Possible banget sekarang. Bener-bener possible banget. Bahkan aku sempat dikirim SS-an dari Oke. salah satu tim. Mereka lagi scrim dan first pick-nya itu aku lihat karena mereka biru kan warnanya. Oke. Kan? Mereka tuh first pick-nya bahkan di arah Granger. Granger first pick ya? Iya, Emang lagi mahal banget sih. lagi mahal loh. Mahal banget. Maksudnya impact-nya Granger juga gila banget di meta kali ini, Cikin. Ya bener banget. Karena apa ya, Granger itu tipikal hero yang tidak membutuhkan ultimate-nya banget. Kadang kayak kita melihat beberapa kali user Granger bahkan ultimate-nya di awal. Ya. Kayak sisanya tuh dia pakai Rhapsody, dia pakai basic attack ya kan, and then dia rondo dan segala macam memanfaatkan burst damage yang tinggi. Karena balik lagi setelah di patch terakhir kali Granger itu di buff, itu benar-benar damage Rhapsody dan Death Sonata-nya Gede on point banget. gede banget untuk apa ya, untuk scaling hero yang emang dia hanya membutuhkan level 4 untuk menjadi salah satu damage dealer yang tinggi. Benar-benar. Tetapi ini menarik nih, Benedetta kebuka nih. Gak seperti di game 1 dan di game kedua. Jadi ini akankah menjadi priority pick dari kedua tim? Oh, Oh tapi kan, ternyata udah Granger feeling, Granger, udah Granger feeling. ya. Iya. Seperti kita bahas-bahas Pasti Granger. ini Granger Benedettanya adalah malah untuk teman-teman victim kayaknya. Victim Iya. iya. Iya, Mungkin. udah feeling nih tadi nih Granger first pick bisa juga nih. Granger first pick untuk Onyx Prodigy. Dua hero untuk Victim Esport, kan Benedetta terbuka akan menjadi pilihan untuk teman-teman dari Victim Esport. Itu belum terlihat akan mengarah kemana dua hero-nya ini dari Victim. Benedetta Rafaela nggak? Rafaela atau Jauhead Bene Jauh. sih. Lihat Bene, oh iya. Kalau Oh, Gatot. Enggak dong. oh gila kan. Kalau Gatot sih mendingan diamanin di last pick biar ngasih surprise. Bener. Bikinnya anti kuiras gitu-gitu kan. Abis itu Barang kalau ke toilet defense semua ya. armor. Iya. Toilet armor, blade armor. Oh iya. Kenapa Iya, ya? senyum dulu. ampun. Hugo. Hari-hari. gemoy banget tadi. Ah, gemoy banget. Iya gemoy tadi dia senyum banget gitu Oh loh. gitu. Nyapa para fansnya mungkin Benar, ya yang benar, nonton. Dan kali ini ternyata Eve yang menjadi pilihan dan juga Jauhead untuk teman-teman dari Victim Esport. Wah. Iya, ini komposisi yang gimana ya? Victim nyaman banget dengan komposisi Jawhead maupun juga Yves. Tetapi Onyx Prodigy akhirnya keluar Gigi dan Benedetta, sesuatu hal yang baru. Wow. Tidak seperti game 1 dan 2 nih. Ya berbeda kali ini Berbanding terbalik Benedetta. sih ini. Menarik banget nih. Berbanding berbalik. Kali ini Benedetta yang Kalau udah ngeliat diamankan. Benedetta kayak gini berarti kalau seandainya biru nggak akan menggunakannya. Bentar, ini harusnya malah Gemini sih kalau menurut aku. Jadi Mendingan Benedetta EXP tank. Lane aja. Benedetta Gemini. Benedetta buat di Oke. EXP Lane. Setuju. Kalau Iya, ketemunya sama Your Cloud, team is banning. berat ya. Benedetta ketemu Cloud sih di poking terus sih. Iya ya, Ya, tapi otomatis. Kalau di Gold Lane, Benedetta experience berarti biar nggak ketemu gold, nggak ketemu biar nggak ketemu Cloud. cloud. Itu itu tapi bukan satu-satunya cara sih. Kalau emang mau di outplay ya mungkin Birulnya harus main lebih sabar. Dia nggak boleh terlalu out of position biar nggak terpukul. Keliring-keliring aja lah kasarnya ya. Ya keliling-keliring doang. Buset. Ada kursi gaming duduk di bawah. Usaha lebih baik. Sinting. Your team is banning. Usaha Nyaman, lebih baik ya nyaman. bun. Susah. Susah banget Your loh. team is banning. Esmeralda yang jadi pilihan untuk Onyx Prodigy dan Luogi untuk pilihan teman-teman Victim Esport yang harus dikurung di game ketiga kali ini. Satu band terakhir untuk Victim. Mhm. Apa nih?
apa ya, mereka bisa nge-ban ke arah Arsya. ya Pak, Physical mage damage lagi sih, mid laner lagi, Falsakah bisa juga mungkin, Atau Kagura. Kagura juga bisa, bahkan Change juga kalau mereka mau banget, tapi yang pasti ke arah mage lagi sih. Oh, Micho yang salah ternyata. banget. Your Oh, team is salah banning. kan. Oh, hero-nya Gemini malah yang di-ban. Oke. Oh, maksain dikit mungkin. Meminimalisasi hero Iya. kayak biar nggak apa ya, biar possibility-nya makin dikit lagi. Dan emang kalau untuk Chow sendiri ke arah Cloud ini mungkin agak sedikit PR. instant kill sih. Namun PR ya. tidak menutup kemungkinan juga dengan ban Chow kayak gini malah victim bisa mengubah asumsi bahwa Cloud-nya bukan di samping tapi di jungle. Ah, Nah, iya juga sih. Itu sih. Dengan ban Chow nih langsung jadi kompleks semuanya. Your team is picking. Dan ternyata untuk last bandnya dari Onyx kali ini adalah Kaja. Dua pick terakhir, Hayabusa di sini terbuka bebas. Victim langsung saja mengamankan Hayabusa di game yang ketiga kali ini. Dua pick Iya. terakhir untuk Onyx. lagi-lagi hero Hayabusa ini di-ban di game 1 dan 2, tetapi dilepas di game ketiga. Jadi banyak yang kelepas di game 1-2, akhirnya di game ketiga kelepas semua ya. Ya, banyak Kita yang ngeliat digolong. variasi-variasi baru. Oke, tentunya. Birul Benedetta berarti. Birul Benedetta, Gemini akan mengamankan Khalid kayaknya Mhm. dengan Shadow Pick kayak gini. Tapi Sylvana sih, ini menarik kalau sana ini Sylvana. Berarti giginya nggak bakal digi feeder sih. Kalau Kagura ini ada possibility juga digi feeder. Oh gitu ya. Karena beda, kalau Sylvana kan dia nggak terlalu punya damage banget kan. Jadi mau nggak Mhm. mau kayak mendingan tempel aja. Oh, fail. Oh. Fails ternyata. Fail barat gitu. Wow. Menarik, Barat sih yang jadi pilihan Your untuk team is pick terakhir untuk di Prodigy. Kali ini pick tim Sport. Lunox sih. Satu magical damage lagi untuk kita memberikan pressure. Tapi ternyata Lu, Eh, Franco. oh, itu Shadow Pick, Sabar, tenang, sabar. tenang. Shadow Pick. Sabar ya. Shadow Pick. Tapi Magic lagi be ya. Memang mereka butuh Magic lagi sih satu ya. Buat ngerontokin barat sebelum Bener. ada sih kalau menurutku. Cloud Lunox. nggak terlalu bisa. Cloud kayak PR. Butuh waktu. butuh Bukan waktu bukan. juga. Kayak job desk-nya si Cloud ini bukan untuk menumbangkan barat, Barat. tapi dia yang untuk langsung ngincer backline ke arah belakang gitu loh. Ngincer Iya. ke arah circuit lane mau nggak mau. Karena Cloud versus Granger di late game Mhm. itu Cloud menang jauh banget, tapi Hilda, well, Wow. berarti kita akan melihat Jawhead samping dong. Iya nih kayaknya nih. Wow. Jawhead-nya mau kalau apa nggak counter kalau di feeder ya. Ya, Soalnya iya. ngumpulin stack. Hildanya sih ini, Hildanya Oke. sengaja untuk mengamankan Digi feeder ini dan berat juga, nggak ada yang bisa Berat numbangin barat sih. Oke, kalau Cipi Mhm. sekarang gantian. Komposisi mana yang Cipi suka? Aku masih tetap sama untuk di game yang ketiga kali ini. Ternyata aku untuk komposisi hero-nya Victim Esport. Kalau KB lagi mikir, mencari jawaban, mencari jawaban. Onyx sih, Wih, Onyx sih barat sebelum masih bisa numbangin loh. sebenarnya iya sih kurang beres ya. Mungkin dari Iya. satu hero barat itu benar-benar akan sustain banget dan ya udah itu aja. Tapi kalau untuk Goni sendiri nih, Goni bagaimana? yang menang. Yang Onyx Esports. Karena itu dari alasan yang sama lah. barat. Baratnya akan susah banget Ditumbangkan Dibers lah ya. kasarnya. Ya, Oke, dibers. dan ini dia. Kita langsung lihat aja untuk game yang ketiga antara Victim Esport melawan Onyx Prodigy. Akankah dari komposisi hero Onyx bisa mengamankan game poin kemenangan atau mungkin sebaliknya Victim yang mungkin akan bisa mengamankan game kemenangan? Kita langsung lihat aja untuk gameplaynya. Kali ini Onyx Prodigy masih coba untuk melakukan clear jungle terlebih dahulu, tapi Hildanya udah mulai nakal. Coba untuk mengganggu jungle dari teman-teman Onyx Prodigy dan Gemini. Coba untuk 1v1 di area atas. Kalian harus mundur terlebih dahulu karena kalau kita bisa lihat hypo-nya. Coba untuk mendorong On My Way agar tidak mengganggu pergerakan dari seorang Circuit Lens. Mungkin ini kayak unexpected gameplay juga sih dari teman-teman tim Onyx Prodigy, di mana mereka memanfaatkan diginya untuk nempelin ke arah circuit lens. Iya. Bukan ke arah seorang Speechless, karena kita tahu sendiri untuk menghadapi Speechless tentu Digi feeder bukanlah jawaban yang paling efektif. Karena untuk mengincar ke arah assassin yang memiliki mobilitas lebih tinggi nggak bakal bisa nyampe sih ke sana. Ya, Benar, benar banget. Kalah mobilitas dia. Yes, punya escape energy juga Oh. untuk seorang yang busanya. Wah, Tapi On My boleh Way dong. ditelat On Dicuri. My Way Nggak ada yang retry. berhasil mengamankan purple buff dari teman-teman Onyx Prodigy. Kali di Survey Lens gak bisa mengamankan purple buffnya. On My Way masih coba untuk merecoki pergerakan dari seorang Survey Lens di Goni. Iya, kita melihat On My Way juga mendapatkan informasi mungkin dari Orange Buff. Dari pakai Retribution-nya sehingga dia pun bisa memberi pressure-nya lebih agresif tadi ya. ke arah Lebih Purple pasti Buff. lagi. Lebih pasti lagi dan alhasil
ya benar-benar kecuri dan ini adalah kerugian di menit-menit awal tentunya bagi seorang Granger di sini. Ya, benar sekali. Dan kali ini BMX juga coba untuk fokus terhadap clear minion terlebih dahulu. On my way-nya udah melalang buana dari mid ke top ke bottom. Udah benar-benar banyak banget mobilitasnya dengan ritual kemeja, tapi di Oh. selain Vels hampir saja menjadi korban dari penculikan teman-teman dari Onyx Prodigy tadi. Tapi kali ini kalau kita bisa lihat turtle-nya udah mulai muncul juga. Serpent Lance udah mulai coba untuk melakukan poking ke arah turtle-nya On my way, coba untuk posisikan dirinya agar bisa melakukan pencurian. Tapi Hypo coba untuk mengunci pergerakan dari seorang On my way. Serpent Lance akhirnya bisa mengamankan turtle tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman victim kali ini. Wah, jadi nice IQ banget. Mereka gambling, mereka tahu meskipun mereka cuma informasi yang mereka miliki hanya Yif agak sekarat. Yif nggak bisa Dan gak ada komen, flicker. gak ada flicker. Jadi mereka langsung gambling aja dan tetapi sepadan gitu. Dan kita melihat pressure ke arah biru di sini, tetapi masih bisa clearing minion tadi. Cakep banget meskipun Membunuh tanpa Oh, menyentuh. Bener Gemininya banget. Oh. yang akhirnya tadi kalau kita lihat sedikit XP tersisa langsung di follow up dan bahkan menjadi korban first blood di area top Tiba-tiba lane. sekarat tuh. tiba-tiba Karat banget. Udah mundur langsung di flick out aja oleh seorang Sinting dan akhirnya Sinting berhasil mengamankan poin kill di area top lane-nya. Tapi Baymax kali ini coba untuk fokus terhadap jungle-nya terlebih dahulu, balik lagi ke arah lane-nya. Masih belum ada team fight yang berarti dari kedua tim untuk saat ini. Masih coba untuk fokus terhadap jungle-nya, tapi On My Way kali ini udah mulai menjadi bulan-bulan, tapi sayang sekali Hypo yang harus ditumbangkan. Bahkan On My Way-nya akhirnya dibalaskan juga. Pembalasan yang cukup bagus untuk time team fight yang terjadi kali satu-satu. bagus banget. Bahkan Alexa final ball di pop up juga. Sinting gak bisa kemana-mana. Satu hero lagi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Sinting, galau, dan gundah gulana. Mungkin itu adalah deskripsi yang cocok karena dia bingung kayak mau ejector ke kanan, ke kiri. Dia tertutup juga jalannya dengan alat final blow, Yes. kena slow effect, jadi nggak bakal bisa kemana-mana. Dan speechless. Dia nggak dapetin momentum juga untuk farming yang optimal. Perbedaan levelnya tidak terlalu jauh, tapi Benar. malah mempertanyakan kenapa bisa levelnya sama. Padahal tadi Sirvit Lens, Purple Buff-nya sempat kecuri di awal tuh. Karena berhasil ngamenin turtle ya tadi. Nggak cuma itu sih, dari Apa point tuh? kill dan Oh, assist point kill sih. juga Ya. dan juga. assist. Ya perbedaannya kayak Speechless 0-0 dan 1-0-1 bagi Sirvit Lens. Itu yang membedakannya. benar. Bahkan di sini kalau kita lihat Serpent Lance juga udah berhasil mengamankan gold chip para di area top lane-nya. Kalian On My Way datang dengan sangat tepat waktu. Coba untuk mukul mundur teman-teman dari Onyx Prodigy agar tidak bisa masuk lebih jauh lagi ke arah objektif Tara di area top lane-nya. Bahkan turtle-nya udah muncul lagi dan lagi nih Goni. Iya, kita melihat Gemini di health di sini tampaknya akan dikomit begitu saja. Dia sudah memakan ke arah teman-teman dari Sinting. Bahkan Sinting harus mundur On My Way, tidak berhasil kabur. Real world manipulation sangat bagus dibuka begitu saja. Hypo harus menjadi korban pertama teman-teman dari Onyx Esports. Ya benar banget tadi kalau kita lihat biru ya coba untuk melakukan pop up Lecto final ball hanya untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Vels. Tapi kali ini Velsnya masih bisa sustain damage dan bahkan masih bisa mundur ke belakang. Kali ini teman-teman dari Victim Esports dan juga Onyx Prodigy masih belum bisa masuk ke objektifnya masing-masing. Tapi kalau kita bisa lihat di area birunya. bottom lane-nya, Blazing juga udah di papahnya untuk melakukan clear minion. Biru harus mundur terlebih dahulu karena Speechless juga udah siap-siap datang untuk membantu. Kali ini Baymax Terokil. masih bisa untuk melakukan poking turret di area bottom lane-nya. Biru gak bisa kemana-mana. Kali ini Biru harus ditumbangkan di area bottom lane. Bahkan turret di area bottom berhasil diamankan juga oleh teman-teman dari Victim Esports. Di sini Onyx Esports mereka berusaha mencari kompensasi atas kerugian yang mereka alami di bagian bottom lane, tetapi tampaknya Onyx Esports masih belum mendapatkan peluang. Bahkan Onyx Hypo masih ada tim harus Journey. bisa mundur di sini. Yes, masih ada tim Journey-nya ternyata dan masih bisa untuk mundur ke belakang. Hampir aja tadi menjadi korban pembunuhan oleh seorang Speechless, tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan tim Journey-nya. Kali ini Speechless coba untuk balik lagi ke arah objektif turret-nya. KKB ini apa yang terjadi di game ketiga kali ini dari kedua tim? Kak? Iya, kayak mereka bener-bener main aman dan all out di waktu yang bersamaan. Kayak On My Way juga mungkin gak expect ketika dia pakai Hilda ternyata dia hanya mendapatkan 2 stack. Tapi di sisi Iya. lain kayak Baymax juga gak nyangka kalau seandainya dia udah bisa menangin landing phase-nya dengan secepat ini bahkan. Benar. Di menit yang ke-6. Kayak kalau misalnya kita ngomong masalah Cloud-nya kan bakal ahead banget nanti mungkin di menit yang ke-7 ketika dia udah mulai mengamankan di Hunter Sword dan Golden Staff. Tapi Rama sendirian terkena Shadow Kill, terbagi jadi 3 damage-nya dan dihadang oleh seorang Gemini ini kayaknya untuk dari segi tim fight masih berada dari Speechless-nya di kalau kita lihat hampir Bener. aja dan sayang sekali harus diculik di area semak-semak.
Kali ini teman-teman dari Victim Esports mundur terlebih dahulu coba untuk memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke objektif. On my way juga coba untuk menghadang pergerakan dari Gemini tapi ternyata masih bisa mundur terlebih dahulu. Onyx Prodigy coba memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke arah objektif. Mengingat dari Onyx Prodigy juga masih belum bisa masuk ke area turretnya. Sedangkan untuk Victim berhasil mengamankan atau bisa mensecure turret di area bottom lane-nya. Kali ini dari kedua tim coba untuk pikir masuk ke arah objektif aja. Tapi kita melihat Gemini sudah mencoba makan Sinting tetapi tampaknya tidak Air berhasil. Ball, Di On My sisi Way. lain On My Way harus terkena pick off begitu saja dari damage output 3 member dari Onyx. Yes, benar sekali. Turtle akan muncul dalam waktu 2 detik lagi. Teman dari Onyx Prodigy coba untuk masuk ke objektif taruh di area top lane-nya. Sinting bisa coba untuk berikan pressure ke arah Hypo. Kali ini Onyx Prodigy akhirnya bisa masuk ke arah objektif turret. Coba untuk berlanjut ke arah Turtle kah? Tapi kali ini masih belum ada engagement untuk bisa melakukan poking ke arah Turtle. Baymax coba untuk hampir saja diculik tapi masih bisa mundur dengan Battle Mirror image-nya. Kali ini ada encounter di area Turtle. Wow. Dan bahkan Hypo yang harus tumbangkan. Sinting juga nggak bisa kemana-mana kali ini. Pertukaran 1 untuk 1. On My Way melakukan flickernya mengingat tadi kalau kita lihat Valir. Siapa ya? Satu hero tadi ya udah tipis banget dan akhirnya Tama. ditumbangkan Tama, juga fail. ya. Iya. Sama dengan Velnya tapi Gemini juga gak bakal bisa counter ke arah bagian turtle-nya kali ini. Benar. Karena lihat setupnya udah ada 4 hero yang bener-bener rapi banget dengan Battle Crystal juga daripada seorang Yves dari Velsnya. Dan kalian turtle bakal diamankan dengan retribution tanpa adanya kontes dari teman-teman Yes. Victim Esports. Benar sekali. Iya, kita melihat tadi sebenarnya Onyx Esports agak sedikit overcommit ya. Kayak kebingungan sedikit tadi. Sementara Victim mengambil inisiasi yang bagus dan bahkan di bagian mid lane Hypo-nya harus terkena pick off begitu saja. Terkena damage dari Yves. Ya, benar banget bahkan di area top lane-nya teman-teman dari Victim Esports lagi-lagi bisa mengamankan objektifnya. Barat juga coba untuk masuk ke arah objektif karena di area mid lane-nya. Masih belum ada follow up dari teman Victim Esports mengingat posisinya masih fokus di area mid lane saja. Karena Onyx Prodigy juga udah bersiap-siap untuk bisa masuk ke arah objektif. Dari dulu masih tapi kalau kita lihat udah tersurprise juga. Winter. Alecto final blow udah di pop up tapi Rafael masih bisa mundur. But Crystal juga udah di pop up hanya untuk men-slow pergerakan dari teman Onyx Prodigy. Hampir saja di bulan-bulanan tapi ternyata Hypo yang harus ditumbangkan. Viral nggak bisa kemana-mana dan di area mid lane-nya Gemini pun coba untuk kabur. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Speechless dan kali ini Victim Esports bisa langsung men-secure begitu saja ke area mid turret dari teman-teman Onyx Prodigy. Ya, setup yang buruk membuat Onyx Prodigy benar-benar dimakan satu persatu dan lihat Wow, my dua way. lagi bahkan. Ribu tuh koret, banyak banget tuh. Bener Recall banget. dikasih di depan muka karena tidak ada lagi yang bisa dimakan oleh Victim Esports kecuali turret sebelum adanya Lord yang pertama. Wah, bener banget. Bahkan 2 turret loh gue di area mid lane ini harga mahal banget sih untuk teman-teman Onyx Prodigy. Parah, dan kini kita melihat ruang gerak Onyx semakin sempit. Invasi dari teman-teman dari Victim sudah mulai terjadi meskipun Service Lines masih berdiri tegak tadi. Tetapi 3 member harus hilang itu adalah sebuah kerugian besar. Terutama menit-menit 8 tadi ya kita bisa melihat. Iya, benar sekali. Dan bahkan di situ juga ada perbedaan networking. Kali ini juga udah mulai ada team fight lagi. On My Way harus mundur terlebih dahulu karena nggak ada teman-teman di belakang. Tapi On My Way masih bisa sustain damage yang masuk. Mencoba untuk melakukan pencurian ke arah Purple Buff teman Onyx Prodigy. Kali ini coba untuk menjaga. Penjagaan ketat udah mulai dilihat. Di situ lagi Mini juga coba untuk melakukan penelanan. Tapi On My Way masih bisa mundur ke belakang. Real World Manipulation juga di pop up hanya untuk memukul mundur. Tapi kali ini Speechless lebih milih untuk mundur ke belakang. Tidak mau follow up lebih jauh lagi. Ya kita bisa melihat di sini pergerakan teman-teman dari Onyx maupun Victim juga cukup disiplin. Mereka tidak mau terlalu overcommit. Mereka bahkan dari Victim yang lagi ahead, mereka tetap berhati-hati. Mereka tidak mau terlalu yang namanya gegabah mencari inisiasi, tetapi ya mereka nunggu-nunggu mancing-mancing juga. Onyx-nya menunggu blunder. Ya, benar sekali. Dan di sini kalau dari itemnya nih. Sekali dan helmetnya baru diamankan bahkan di item yang kedua. So melihat Gemini yang tidak memiliki sustainability yang semaksimal mungkin, tapi dia minimal itu punya satu buah anti-Quira ya, untuk meminimalisasi damage dari Speechless dan juga dari Baymax ya. Sementara Baymax sih udah owning banget, dia bahkan punya Wind of Nature untuk menghindari damage daripada Birul juga, bahkan daripada Service Lens. So untuk team fight ya dia bakal lebih bisa mengincar ke arah belakang dan Baymax mungkin bakal bisa menyelesaikan tugasnya yaitu adalah mengincar ke arah Service Lens. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini Victim Esports juga bisa masuk ke objektif Lord-nya dalam pada gangguan yang berarti. Udah benar-benar gak bisa masuk karena berat dari ya. segi damage-nya untuk Victim Esports itu benar-benar besar banget. Teman-teman dari Onyx Prodigy gak mau membuat kesalahan, mereka lebih milih untuk mundur ke belakang. Kali ini mereka harus memikirkan bagaimana kali ini mereka bisa untuk sustain damage dari Lord yang akan berjalan di area mid lane dan juga dari hero-hero untuk Victim Esports-nya.
Ya, kita bisa melihat di sini sudah Lord sudah marching ke arah mid lane dan Hero menjadi frontliner mencari. Bahkan ada tampaknya di sini Bakunia. Gemini harus menjadi target pertama dari teman-teman victim dan bahkan dia harus tumbang kini. Blazing juga di pop up kali ini teman-teman Jaryo dipergi tapi sayang sekali. Kali ini Baymax-nya yang harus ditumbangkan di area mid lane. Oman Way coba untuk melakukan objektif karena ini bertaruh di area top lane-nya tapi gak bisa. Kayak apa yang terjadi ya? Tadi kalau kita lihat Baymax coba untuk melakukan Blazing juga tapi damage yang dihasilkan oleh seorang biru berhasil menumbangkan seorang Baymax di area mid lane. Iya benar banget dan bahkan tetap kerugian besar bagi teman-teman Onyx karena innovator bagian bawah sudah dihancurkan, sudah disekir oleh teman-teman victim dan kini On My Way kembali baiting saja membuka map bagi teman-teman victim dan Onyx. Mereka masih harus tertekan di saat ini. Ya benar banget kali ini victim masih belum bisa masuk ke arah base turret-nya. Kali ini teman-teman Onyx Prodigy masih bisa sustain damage yang masuk. Bahkan kali ini Hypo udah mulai diberikan damage juga oleh seorang On My Way. Biru gak bisa kemana-mana. Coba untuk mengarahkan Flash-nya udah mulai pop up reward revelation. Blazing dulu teman-teman sempat waktu tapi Biru masih bisa melindungi dirinya dan bahkan masih bisa mundur ke belakang. Tapi di lagi double kill berhasil diamankan oleh seorang Speechless di area semak-semak. Wow. Wah gila sih, menahan 4 build damage tentu nggak bakal bisa. Nggak Tadi kita bakal sempat bisa. mempertanyakan siapa yang bakal bisa nge-solo kill atau men-takedown ke arah Baratsnya. Nggak ada. Tapi kalau 4 ya pasti bakal hilang-hilang juga. Siapa lagi Baratsnya kita tahu sendiri memang tidak memiliki item yang optimal. Sementara melihat my God, berkali-kali tampaknya. Speechless juga dalam ancaman sama halnya seperti Baymax yang dia tidak bisa masuk asal-asalan. Iya, sebenarnya. Karena ada wind blow. Harus tunggu timing yang tepat oleh sama Speechless Baymax-nya. Tapi justru kalau kita lihat udah ada pencurian ke arah orange buff dari teman-teman Onyx Prodigy. Kali ini Onyx Prodigy udah mulai tertekan, udah diberikan pressure yang signifikan. Bahkan dua ini bertarik udah mulai habis. Udah coba untuk masuk ke arah ini bertarik mid lane. Biru mengeluarkan Alex final blow masih bisa dilindungi oleh time journey-nya. Bahkan On Baymax. My Way kali itu coba untuk menghadang Immortal pecah. pergerakan. Immortal Rugi. pecah juga dari seorang Baymax. Kali ini Baymax harus mundur terlebih dahulu untuk mengumpul HP-nya kembali. Wah. Kini victim mereka yang harus berhati-hati karena Onyx Esports mereka mulai jadi itemnya otomatis. Mereka bisa memberi tekanan lebih sekarang dan kita bisa lihat dari Gemini sudah mulai maju, sudah membuka jalan dan bahkan kini victimnya yang harus terpukul mundur. Iya, kalau dari victim juga bisa dibilang mereka memiliki death damage yang cukup stabil. Berbeda halnya dengan Onyx Prodigy yang mana mereka mengandalkan Sirvit Lens dan juga birunya doang. Yes. Sama Tama, and then Tamanya sendiri hanya untuk meng-cancel ke arah Baymax. Oke, Yes. ketika Baymax udah nge-deal damage, tapi permasalahan utamanya bukan di situ doang. Di Speechless sama Sinting dan juga Fels, dealer damage-nya lebih banyak daripada victim esports-nya sendiri. Ketika kalau misalkan head-to-head 5v5 situation lawan Onyx Prodigy. Onyx Ya. Prodigy kuat di team fight-nya untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Benar. Yes, tapi kalau untuk victim esport lebih ke arah menyerang karena di situ Sinting juga memberikan damage, Speechless juga biru dengan damage walaupun masih bisa ditahan oleh seorang Tama dengan wind blow-nya juga dan Windstorm-nya. Tapi kali ini dari kedua tim gamenya kembali pasif, mereka coba untuk memikirkan bagaimana mereka bisa melakukan setup untuk tim fight dan mungkin akan melakukan kontes di area Lord yang akan muncul dalam waktu 16 detik lagi. Tetapi bagian atas ini Speechless Biru. tampaknya mengancar ke arah Biru. Biru pun dengan Benedetta mobilitasnya cukup tinggi berhasil melepas tekanan dari teman-teman victim esports. Iya, sudah banget hampir saja Biru menjadi korban penculikan dari kedua hero teman victim esports. Tapi ternyata masih bisa untuk mundur ke belakang, itu dia Lord yang by footing-nya. Nah, Lord yang kedua udah mulai muncul, kedua tim juga sudah melakukan setup. Coba untuk memposisikan dirinya agar bisa meng-secure. Baymax juga udah mulai melakukan poking ke area Lord-nya. Hypo datang dengan seorang Gemini. Kali ini coba untuk menggugurkan. Kali ini Lord-nya udah mulai dibalik lagi. Real World Manipulation juga di pop up. Alekto final blow dikeluarkan hanya untuk mundur saja dari seorang birunya nih Goni. Ya, kita bisa melihat kedua tim mulai cari komitmen, cari opening yang bagus. Tetapi tampaknya di Winter belakang Truncheon. Fels terpaksa menggunakan Winter Truncheon-nya dengan half health. Di sini Lord masih berdiri tegak. Tampaknya harus di-reset lagi kedua tim bahkan victim. Memilih untuk melepas Lord-nya. Yes, coba untuk Gak mau ngambil resiko juga sih Tentunya, Gak mau tentunya. ngambil resiko juga karena itu bisa menjadi momen yang pas juga untuk teman-teman Onyx Prodigy mengingat ini udah masuk ke area late game juga di mana item-itemnya dari Onyx pun udah mulai mumpuni, bisa Bener. mengunci pergerakan hero-hero dari teman-teman victim esport. Tapi kali ini Baymax coba untuk melakukan poking lagi ke area Lord-nya. Gemini datang juga untuk menengok ke arah Baymax, tapi kali ini juga udah ada encounter
counter dari kedua tim coba di follow up oleh seorang Sinting. Oh Tank my Journey juga udah di pop up. Sinting coba untuk memposisikan dirinya dan bahkan dari pertarungan yang terjadi masih belum ada yang tumbang. Masih bisa men-sustain damage yang masuk. Hanya jual beli serangan saja tapi Wow, Sintingnya Sinting. tipis banget. Reward manipulation juga di pop up kali Perfect ini. Lance-nya bahkan Perfect tampaknya Lance, oh, dia harus oh. take down di sini. Pressure dari Baymaxer tapi cover dari teman-temannya cukup baik ini. Perfect Lance masih bisa kabur tetapi di sisi lain Benedetta-nya harus menjadi korban pertama dari teman-teman Onyx. Perfect Lance Nggak bisa. masih bisa berusaha untuk kejuk Nggak tetapi bisa tampaknya kemana-mana. tidak bisa kemana-mana. Tidak dikasih pulang bahkan di sisi lain. Dua member lagi harus take down kini. Victim Empat Esports. hero yang Cukup, ya. harus ditumbangkan oleh teman-teman Victim Esports. Dan kali ini seorang Tama coba untuk melakukan sustain kelima hero. Teman-teman dari Victim Esports coba untuk melakukan one strike push karena base star dari Onyx Prodigy. Bahkan setelah kita lihat reward manipulation di pop up. Dan ini dia game yang ketiga akhirnya bisa dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Victim Esports. The power